masalah apinya bisa dibesarkan oleh cicak, bukan. Gitu. Tapi di sini ada beberapa poin yang aku garis bawahi. Di sini ada apa kayak artikel yang dibilang bahwasannya definisi cicak dibenci itu karena memberitahu di mana Nabi Muhammad bersembunyi. Itu salah satunya juga. Bagaimana dia memberitahu itu? Memberitahu itu dengan suara dia. Iya, maksud saya kita beranalogi sehat ya, Om Ucup ya. Aku lagi jalan, terus ada cicak. Terus Om Ucup tahu itu aku gitu ada di situ gitu. Atau Om Ucup lagi sembunyi, aku lagi jalan. Terus aku berpikir cicak lagi berbunyi, aku bisa tahu itu Om Ucup ada di dalam. Itu bagiku ya. Normalnya itu kan pasti kan nggak masuk kecuali ada burung beo yang bisa menyamai suara, yang bisa mengatakan. Gak usah heran, Bang. Misalnya. Itu kan sejarah Nabi Muhammad yang kamu ambil. Coba lihat sejarah Salomo, dia bisa bicara sama binatang. Ngapain heran? Ini kan aku lagi fokusnya di dalam topik yang aku bahas kan. Nantilah itu kalau misalnya ini persepsi lain lagi. Cuman kan aku bertanya seperti itu karena kayak enggak. Gini Bang, gini, Anda mempermasalahkan cicak, boleh membunuh cicak, ya. Anda permasalahkan. Kalau di tempat Anda boleh membunuh Tuhan yang dibunuh gitu. Kenapa Anda tidak mempermasalahkan coba? Anda mengurus boleh dibunuhnya cicak, tapi Anda nggak mengurus Tuhan yang dibunuh gitu. Buat apa coba? Masuk akal ke Tuhan dibunuh? Ngapain kita bahas boleh membunuh cicak? Ngapain pusing-pusing mikirin itu? Itu cuma cicak, hewan gitu. Nah, kalau Tuhan yang dibunuh gimana? Nggak Anda permasalahkan gitu? Tuhan yang dibunuh. Ini perspektif dari Om Ucup apa nih? Tuhan yang dibunuh, coba. Ya, Tuhan yang dibunuh. Yesus Kristus itu kan adalah Tuhan dari Kristen. Lalu dia disalibkan. Disalibkan, dihukum gitu, dihukum salib. Untuk menebus dosa manusia. Betul nggak? Nah, itu terjadi tuh, ya, penyaliban, pembunuhan Tuhan. Ayo, Tuhan yang dibunuh, kenapa Anda tidak mempermasalahkan? Malah mempermasalahkan cicak, heran saya gitu loh. Ini Tuhan loh Bang, bukan hewan. Cicak tuh hewan sepele, mau dongeng atau apa, ambil yang baiknya aja. Tapi Tuhan yang dibunuh macam mana? Membunuh Tuhan boleh, macam mana itu? Awas, apa lagi nih? Saya Om. Kalau misalnya dibunuh itu kategorinya nggak tepat ya. Tapi kalau dihukum bisa ya, dihukum mungkin ya, kita tahu dia datang ke dunia ini. Dari sisi saya, dia datang ke dunia memang untuk penebusan dan pengorbanan. Kalau memang dia mau lari dari kenyataan, dia bisa juga lari gitu loh. Kenapa dia tidak bisa lari walaupun diberitahu atau dijual oleh muridnya, salah satu muridnya ya. Itu analoginya kalau bagi saya, itu bagi saya. Ya itu ya. Bang, ya. Sekelas Tuhan kok masa bisa ditangkap dan dibunuh di tiang salib gitu? Ya, memang definisi dia turun ke bumi memang untuk diajarkan untuk penghapusan dosa. Ya, banyak contoh-contoh yang sudah dituliskan gitu kan. Di Alkitab juga diajarkan bahwa memang dia memang adalah untuk menghapuskan dosa dan maut gitulah beberapa. Makanya inilah Bang ya. Kalau cicak kita tidak berkaitan dengan iman, tidak. Tapi kalau ini kalau Tuhan yang dibunuh itu berkaitan dengan iman. Itu nggak mempertanyakan masalah kok bisa Yesus hidup lagi gitu loh.
Oh, saya yang heran itu kalaunya hidup lagi itu sebelum Yesus sudah ada terjadi masalahnya, makanya saya nggak menanyakan itu. Lah, kenapa bedanya sama Nabi Muhammad tidak bisa hidup lagi? Walaupun dia sudah dikasih beberapa Jadi kalau gini, apa? jadi kalaunya hidup bangkit kembali, ya bangkit kembali, hidup kembali, itu bukan hal yang spektakuler dalam Islam. Karena sejarah Nabi Ezra pun dia membangkitkan seorang anak gitu. Hidup lagi itu anak. Jadi udah terjadi. Makanya saya tidak menanyakan kenapa dia bangkit, nggak perlu. Bukan hal yang spektakuler karena udah dilakukan saya Ezra lebih dulu gitu. Oke, definisinya Nabi Muhammad bagaimana? Kalau nabi itu bukan Tuhan, ya nabi manusia. Utusan Tuhan gitu. Tapi di beberapa lagu disebutkan ada kayak mengandung lirik yang menyembah dia. Contoh, Contoh ya, setiap mau lebaran tuh sering saya dengar di masjid yang Muhammadku, Muhammadku seperti itu loh. Berarti kan oh kalau misalnya ada bahasa seperti itu kan kayak Muhammadku, Muhammadku, dengarlah suluanku kayak gitu loh. Bahasa-bahasa seperti itu kan kayak identiknya seperti kayak mau menyembah gitu loh. Beda halnya kalau bang, disebutkan lirik. bentar. Nah, Yang namanya memanggil tuh bukan menyembah. Bedakan dulu. Nanti kalau Anda panggil ibu Anda atau ayah Anda, ibuku, hai ibuku, berarti Anda menyembah ibu gitu. kalau konotasinya kasar sih menyembah itu nggak selalunya memanggil, menyembah. Kalau menyembah itu kan ya beda konotasi lah sama memanggil gitu loh. Ya beda. Kalaunya ada yang mengatakan Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu memanggil, bukan menyembah. Yang betul lah kau. Macam mana, Bang? Ya kalau nggak gini, kalau Nabi kenapa nggak dibikin lagunya itu yang normatif aja? Kenapa nggak semuanya dipukul rata gitu loh? Contohnya ini kan kita ke konteksnya contohnya gitu loh. Hmm. Ya gini, Bang, ya. Kenapa? Pertama kita perlu tahu dulu, yang namanya memanggil bukan menyembah. Kalau kepada Nabi itu sholawat, memberikan pujian. Memberikan pujian, bukan menyembah. Karena dalilnya ada, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada dalilnya kayak gitu. Jadi gini, Bang, ya. Kalau memuji berlebihan juga, itu Nabi nggak mau. Ada hadisnya, dia nggak mau keterlaluan dipuji sampai bahkan nanti dikultuskan sampai disembah-sembah, nggak mau dia. Ada hadisnya. Oke. Terus ada tuh yang saya lihat beberapa stasiun TV menyiarkan menyembah apa bajunya si Nabi tersebut gitu loh. Nah gini, Bang, Itu menurut pandangan gini, yang kayak gitu ya, yang kayak gitu peninggalan Nabi ya, masih ada. Saya kurang ini sih ya, kurang yakin juga gitu ya sebagai umat Islam. Ya, andaikan yang menampilkan itu dari ya, ibaratnya itu dari keturunan Nabi langsung secara juriat, secara nasab kan gitu, turun temurun, ibaratnya seperti kunci Ka'bah, baru saya percaya kayak gitu. Yang kayak gitu apa ya, Bang, ya, mempercayai yang kayak gitu, oh ini dari Nabi, ya mungkin motivasi orang beda kan gitu, entah dari motivasinya cari uang atau apa, kan saya nggak ngerti. Inti dari Nabi itu bukan peninggalannya, inti dari Nabi itu ajarannya. Ajaran yang ditinggalkan yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah, bukan barang-barangnya yang ditinggalkan. Nah gitu. Kalau ajaran Nabi, ini agak bertimpang balik nih pertanyaan saya nih. Ada kenapa di ajaran kalian mengajarkan beberapa faktor membunuh, ada pembunuhan, membunuh. Walaupun dia manusia jahat ataupun baik, itu kan definisinya kita nggak berhak membunuh. Kalau di agama saya ada beberapa
perintah yang tidak membunuh gitu loh. Tapi kenapa di ajaran agama Om Ucup nih diperbolehkan membunuh? Padahal walaupun Coba dia jahat itu kan bukan kita menghakimi gitu. Oke Bang, coba tunjuk satu dalil. Yang mana yang Anda maksud? Ya kan ada yang membunuh orang kafir, contohnya seperti itu. Kafir di sini definisinya kan manusia juga. Mau dia Baik. bilang, saya bilang dia jahat. Bang, saya kasih tahu. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang disuruh bunuh lah. Nah, ayat yang mana yang saya maksud? Ya, ayat yang mana yang Anda maksud? Itu dulu. Ya. Biarkan dulu teman-temannya. Dia nanya baik gitu. Kita akan jelaskan dengan cara yang baik. Ya, saya mau belajar tentang agama kalian. Di ancaman dosa besar bagi yang membunuh sesama muslim. Pakai data gitu Bang. Biar ada dasarnya kan. Karena ada beberapa gitu. Kalau nanti sementara tuh skip dulu deh, Om. Baik, saya jelaskan aja Bang ya. Saya jelaskan aja. Quran surah Al-Baqarah ayat 190 191. Terus At-Taubah juga. At-Taubah di situ juga ada. Kan kayak gitu. Anda perlu tahu Bang, ayat tersebut turun ada sebabnya. Makanya ada Al-Quran itu dinamakan Asbabun Nuzul, sebab turun ayat. Ayat seperti bunuhlah dimanapun orang kafir yang kamu temui di dalam Al-Quran, itu saat terjadi perang Tabuk. Tuh. Artinya di medan perang. Bunuhlah musuh yang kamu temui di medan perang. Karena orang perang itu antara dua, kalau tidak membunuh, terbunuh gitu. Cuma dua kan pilihannya. Makanya ada ayat Al-Quran, bunuhlah orang kafir yang kamu temui dimanapun ia berada. Berkenaan ayat tersebut saat turunnya di perang Tabuk. Artinya itu dalam keadaan perang gitu loh Bang. Bukan masalah keadaan damai. Kalau keadaan damai ya, kalau keadaan damai seperti kita di Indonesia ini damai, nggak ada perang. Lalu umat Islam menerapkan ayat tersebut. Kalau betul seperti itu, umat Islam itu ajarannya membunuh, pertanyaannya, kenapa Anda masih hidup di Indonesia? Kenapa Anda aman di Indonesia? Di sekitar Anda banyak Muslim kan padahal. Kalau Om Ucup nanya seperti itu, kenapa saya tinggal di Indonesia? Karena ini tempat kelahiran saya, Om. Ya makanya kalau ajaran Islam itu diajarkan membunuh orang kafir atau orang Kristen, kenapa Anda masih hidup? Padahal di lingkungan Anda ada Islam, tapi mereka tidak membunuh Anda. Nah, itu makanya saya bertanya. Itulah Bang. Itulah maksud saya. Di waktu damai, berarti di waktu damai saja, ya? Untuk perang saja. Itu berkenaan tentang perang Tabuk. Kalau di saat damai kayak gini kagak boleh, beda lagi ayatnya. Nah, Islam itu teratur masalahnya, agamanya terstruktur gitu. Kalau keadaan damai kayak gini di Al-Mumtahanah ayat 8 dalilnya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada Kristen yang tidak memusuhi agama Islam. Disuruh kami baik dan adil sama Kristen yang tidak memusuhi. Macam mana? Al-Mumtahanah ayat 8 tuh. Ada ya. Itu dalam keadaan damai. Dalam keadaan damai itu Bang. Ajaran Islam kayak gitu. Tapi kalau dalam keadaan perang, ya jelas. Dimanapun kamu ketemu musuh, bunuhlah. Kalau kamu nggak mau bunuh, kau yang dibunuhnya. Kan kayak gitu di medan perang.
Ya, Nah, benar. jadi gini bang, kalau untuk masalah seperti itu, coba Anda buka di Perjanjian Lama di di 1 Samuel 2 nomor 15. 2 Samuel ya. 2 Samuel. Tentang bentar ya. Sabar. 1 Samuel bang, 1 Samuel 15 nomor 3. 1 Samuel. 1 Samuel 15 nomor 3. 1 Samuel 15 ayat 3. Oke. Coba abang baca. Perintah Allah jadilah, bentar ya. Perintah Allah melalui Nabi Samuel kepada Raja Saul untuk menyerang dan menumpas orang Amalek beserta segala milik Allah sebagai hukuman atas perbuatan mereka terhadap bangsa Israel. 1 Samuel 15 nomor 3-nya coba baca. Betul. Sebab Baru buka. Samuel. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, menyusul lembu maupun domba, unta maupun keledai. Oke. Nah, itu kan ada tuh perintah membunuh. Bunuhlah. Ya, ini karena dari Samuel kepada Saul. Karena Saul ditolak sebagai raja. Apakah ayat ini digunakan saat damai? Ini untuk diceritanya si Saul ya. Iya. Ada perintah membunuh bukan juga. Dari Tapi bukan perintah dari Tuhan, Om. Ya, artinya apa? Ini kan saat orang berperang dengan Amalek, betul nggak? Ya. Nah, itulah bang, kayak gitu Al-Quran. Bunuhlah itu saat berperang. Sama di kitab Anda nih, bunuhlah saat berperang dia. Tapi kalau konteks kehidupan sosial yang damai, itu tidak digunakan. Itu yang saya harapkan Indonesia ini seperti itu. Ya itu, makanya biar Anda paham kayak gitu kan, ajaran Islam tuh isinya seperti itu. Oh, kenapa sih ada ayatnya bunuhlah? Apakah diterapkan di keadaan sosial dalam keadaan damai? Ya tidak. Kalau dalam keadaan damai, Anda pun sekarang nggak bisa ngomong sama saya. Udah isdat abangnya gitu. udah isdat di sikat umat Islam di situ. Bukan gitu ya. Lagi ya kemarin ya. Apalagi keluarkan aja semuanya gitu. Ya gini bang ya, yang kayak gini bunuhlah semuanya laki-laki. Ya laki-laki, perempuan dan kanak-kanak. Nggak ada aturan gitu. Oh ya. Kalau Islam nggak ada aturannya. Nggak boleh membunuh anak-anak, wanita nggak boleh. Rumah ibadah nggak boleh juga dirusak. Gitu. Kalau lagi perang. Oke Om, makasih ajaran-ajarannya, Baik. pengetahuannya. Nah, saya mau bertanya tentang Kristen, boleh ya? Boleh.
Coba buka Lukas 19 nomor 27. Bentar ya. Lukas 19 ya. 27. Apa kata Yesus? Tolong dibacain. Ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Coba Anda jelaskan kenapa Yesus menyuruh membunuh di depan matanya. Ini kalau saya lihat ya, ini maknanya adalah bagian penutup dari tentang uang mina. Ya. Kenapa Yesus meminta seperti itu? Ini cerita, Yesus cerita di sini. Dia ceritakan kepada perumpamaan tentang bagaimana di konteks itu uang mina. Betul, dia udah jelaskan atasnya perumpamaan uang mina itu. Makanya dia tutup di akhirnya di ayat 27 itu. Iya, ini bahasanya itu dia sedang cerita, bukan memerintahkan. Nah, di situ kan ada kosakata perintah. Coba baca betul. Sudah dijelaskan di sini adalah cerita. Ya memang, akan tetapi semua seteruku ini kata Yesus, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah perintah dan bunuhlah perintah. Bunuhlah mereka depan mataku. Bagi saya sih ini dari bacaan Alkitab di Bible-nya ini cerita, bukan perintah tugas atau perintah untuk membunuh itu tidak ada. Ini perumpamaan. Makanya penutupnya dengan perintah apa? Perintah bagi yang tidak mengakui Yesus, bunuhlah depan mata Yesus. Gitu. Seperti uang mina di atas, jawabnya aku berkata kepadamu, kata Yesus. Setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Kan kayak gitu. Akan tetapi, kata Yesus. Nah, ditutupnya. Nah, semua seteruku, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah dia depan mataku. Tapi kalau aku lihat dari konteks ayat ini, di situ Yesus itu sedang menceritakan perumpamaan. Untuk dia lagi cerita, ada pendengar-pendengar. Ya itu ya makanya dianalogikan dia seperti itu. Itu kalau menurut saya nggak tahu pakar ahli agama lagi menurutnya bagaimana. Kan setiap orang bisa memberikan statement dengan stylenya masing-masing. Tapi ini kalau menurut saya konteksnya itu dia sedang cerita dan menganalogikan seperti itu maknanya. Tidak untuk contohnya saya bunuh Om Ucup gitu. Tolong bunuh Om Ucup. Tidak, itu beda lagi kalau saya memberikan perintah. Tidak ada embel-embelnya. Itu makna dari kalimat tersebut kalau menurut saya. Ya, itu jawaban dia. Ya, teman-teman, saya nggak memaksakan jawaban Anda gitu, Bang. Jadi Ya, kita di sini belajar bersama aja. Yang kayak Ya, gitu ini- juga ada di kitab suci Anda. Maksudnya kayak gitu.
Tapi kita harus memahami kan, makanya kita harus belajar gitu. Kenapa ayat ini turun? Betul nggak? Cuman yang di iya, yang kalau garis besar di agama kalian kan itu merujuknya langsung ke subjek kan, yang bahasanya itu yang kafir yang tadi saya pertanyakan. Makanya saya sharing sama Om Ucup gitu. Kalau dari makna yang Om Ucup kasih ini tadi, ini seperti kayak bahasa kiasan metafora lah kalau saya bilang itu, karena dia lagi cerita mengandai ya. Oke, mungkin dari situ penjelasan saya terkait pertanyaan Om Ucup. Kira-kira Om Ucup oke? Ya nggak apa-apa. Karena ada kosakata yang seperti itu. Seperti itu, bunuhlah, itu udah ada sejak zaman dulu. Nggak perlu heran kita kalau ada di kitab suci seperti itu. Tapi yang jelas ya kita tahu bahwa ayat itu digunakan bukan saat damai, tapi saat perang kayak gitu. Keadaannya peperangan. Kalau damai kan kita pasti ada punya dalil tersendiri. Nah gitu. Ya. Oke, Om Ucup ada lagi mau ditanya Om? Biar mana tahu aku bisa bantu-bantu jawab sikit-sikit. Si Anu siapa si Anu? Enggak lah, saya nggak mau pertanyakan Anu lagi. Pamit lah ya, mau bobo besok anak sekolah. Baik, Terima oke. kasih.